Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya menyampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 bulan 6 kami adakan pertemuan di kantor Bank BRI cabang Lembor, di mana selama 1 tahun ini adapun pertemuan antara saya dengan pihak bank tidak menemui titik terangnya, karena di sini masih berkutit soal utang Anda masih ada, utang saya masih ada, versinya mereka. Tapi saya bilang utang saya sudah lunas. Dari argumen ini tidak ada titik temu, sehingga saya sangat berharap sekali pada hari Kamis ini banyak media massa yang datang. Kenapa saya berharap banyak media ada? Karena selama ini kan saya yang mendominasi. Data ini selalu dari saya, walaupun data yang saya miliki datanya mereka juga. Sehingga dengan pertemuan ini pihak Bank BRI ini dapat menyanggah apa yang menjadi aturan mereka, apa yang menjadi dasarnya mereka, sehingga mereka memberikan saya bunga yang selangit seperti itu. Sehingga dari pertemuan ini penting sekali sebenarnya supaya diketahui, karena ini persoalan kan sudah menjadi atensi publik, sehingga harapannya juga publik mengetahui kedua belah pihak itu berbicara. Kalau saya sendiri sangat senang sekali supaya mereka lebih jelas itu penjelasannya di depan penasihat hukum saya. Contoh, pokok utang 38.870 itu bunganya 29 juta. Kalau di sini kan sudah kena 75% dia kasih kena bunga. Apakah memang itu sudah jadi peraturan perbankan, atau itu menjadi aturannya mereka sendiri? Terus yang kedua, apakah memang perubahan sebuah perjanjian itu hanya sepihak atau butuh kedua belah pihak? Ini kan persoalan yang saya tagih selama ini. Simpel saja sebenarnya, tidak ribet. Saya bilang, kamu buat dulu aktanya, akta restrukturisasinya itu, addendumnya, terus perubahan kontraknya. Kan mereka tidak buat. Sekarang gilirannya selesai dibayar menurut ketentuan yang mereka berikan kepada saya itu sudah lunas, mereka bilang masih ada utang. Pertanyaan saya kan begini, utang dari mana yang kamu bebankan kepada saya pasca restrak? Ketika saya minta perjanjian pasca restrak itu mereka juga tidak beri. Sekarang ini kan yang menjadi bingung bagi saya menjelaskannya. Sehingga dari sini selama 1 tahun ini mereka datang ke rumah itu, Pak, setiap kali ada mutasi pegawai. Kalau mutasi pegawai baru datang di rumah, tanya, ini namanya Pak Ambros ya? Siapa? Utang Bapak masih ada. Waduh, kalau muka-muka mereka lagi datang di rumah itu saya malas lihatnya. Selalu saya bilang, kalau kamu datang di sini kan mau cari solusi atau mau dibebankan kepada kita nih jadi menderita begini?
karena kami berpikir selalu kami ada utang atau bagaimana. Saya hanya butuh transparansi itu saja. Buatkan kamu dulu itu nota perjanjiannya, aktanya itu. Walaupun nanti saya bayar misalnya itu uang, tapi kan harus dia buat tuh. Kalau dia misalnya tidak buat perjanjiannya, pertanyaan saya, dasarnya dia mau nagih dibebankan utang kepada saya itu apa? Ini poinnya yang saya cari. Ya mungkin mereka juga tidak sadari dari pihak bank itu sendiri. Poin penting yang saya cari ini. Pertama, dari secara SOP-nya mereka kan sudah tidak jelas. Saya tanya, ini utang yang dibebankan kepada saya berdasarkan kontrak atau? Ketika kontrak baru ini di restrak ini saya minta, mereka tidak kasih. Pertanyaan saya, kalau saya memberikan uang ini kemana? Kan itu pertanyaannya. Uangnya itu kemana? Nah sekarang, kalau mereka ke 2019, saya yang bodoh. 13 juta masuk kantongnya mereka. Saya sudah capek-capek mencari uang, dan notabene uang yang saya pinjam untuk ditelan bencana, saya memberikannya juga cuma-cuma kepada mereka nikmati. Bukan bangsa ini yang nikmati ini uang. Inilah poin saya sebenarnya yang saya cari. Mungkin saatnya saya mau sampaikan juga dia berita seperti ini. Karena ini yang saya cari selama ini. Saya yang bekerja, mereka yang tinggal duduk di kantor, terima uang bodoh. Maksudnya, enak sekali hidupnya. Kita dengan susah-susah payah begini mencari untuk mendapatkan uang 13 juta, baru store ke mereka, baru mereka nikmati. Bukan negara yang nikmati. Makanya kenapa saya fight ini masalah ini. Saya tidak mau uang yang saya store itu jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Itu saja intinya dari persoalan ini. Kalau netizen mau tahu. Coba Bapak Ibu sekalian berpikir utang yang dibebankan kepada saya itu kan utang pasca restrak. Pasca restrak itu mereka tidak buat. Utangnya mereka tagih. Pertanyaannya sekarang, kalau seandainya saya bayar, dia melakukan ke negaranya itu dasar apa dia menyetorkan uang itu ke negara lagi? Jadi kas negara. Yang jelas kan jadi kas pribadinya tuh. Kalau misalnya dia ikut di aturan 2019, itu uangnya itu kan saya tidak perlu nyetor. Mungkin ini sekian dulu saya punya informasi di siang hari ini supaya netizen ini agak betul-betul mencermati apa yang menjadi persoalan ini. Terima kasih bagi yang telah menonton ini. Kalau memang belum nonton, silakan nonton dan bagikan sebanyak-banyaknya supaya pemerintah pusat juga bisa melihat ini persoalan. Saya ini anak petani dan anak yatim piatu juga. Sehingga saya tidak tega persoalan ini, saya rasa orang lain juga yang rasa. Cukup saya yang rasakan ini di Lembor ini. Saya berharap orang lain tidak. Itu saja, demikian informasi yang saya mau sampaikan di siang hari yang sangat berbahagia ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.